Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha. Saya berasal dari kelas 1A1 PKO atau Pendidikan Kepelatihan Olahraga. NPM saya 202010625001. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan eh, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, kenapa sih mahasiswa itu wajib mempelajari yang namanya pendidikan kewarganegaraan? Bisa dilihat di dalam PPT tersebut atau PPT ini, pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PKN. Nah, pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan bahasa asingnya citizenship education adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas. Jadi sebagai warga negara itu harus menyiapkan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga biasa disebut dengan civics education. Bisa dilihat di sini, yaitu citizenship yang dilakukan melalui sekolah-sekolah seperti sekolah, kampus, atau tempat cari ilmu lainnya. Itu menurut David Kerr tahun 1999. Nah, slide ketiga, ada konsep dan urgensi PKN dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu sadar dan terencana dengan tujuan kepribadian serta kecerdasan. Nah, apa sih tujuan PKN? Tujuan PKN itu membentuk warga negara yang baik dan warga negara yang merupakan konten dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Jadi tujuan dari PKN ini, tujuan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini sebagai toleransi kita terhadap cinta tanah air. Gitu. Nah, di sini ada pertanyaan di tugas 1. Saya ingin menjelaskan dan saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas 1 tersebut. Latar belakang mengapa mahasiswa wajib mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Maksudnya gitu. Jadi, mengapa mahasiswa wajib mempelajari kewarganegaraan? Yang pertama tuh agar mahasiswa menjadi pribadi yang tahu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan bagi mahasiswa untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka terhadap negara Indonesia. Nah, diharapkan mahasiswa ini menjadi pelopor tuh di kehidupan bangsa dan negara yang berkeadilan ini. Dan juga bersifat berkemanusiaan dan juga demokratis. Nah, yang kedua, itu supaya mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Tidak hanya tahu tentang hak dan kewajiban, namun mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap isu nasional dan internasional. Jadi di dalam pendidikan kewarganegaraan ini dibutuhkan agar mahasiswa menjadi agent of change. Itu artinya bisa disebut juga dengan sebagai pelopor pembaruan yang memberikan dorongan perubahan sosial dan ekonomi secara terencana. Yang ketiga, supaya mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi terhadap tanah air. Jadi pendidikan kewarganegaraan menjadikan paham akan budaya dan adat dari seluruh suku yang ada di Indonesia. Jadi dengan pahamnya ini, mahasiswa tuh akan menjadi generasi penerus yang memiliki toleransi tinggi terhadap sesama manusia yang memiliki berbagai macam adat dan budaya yang berbeda. Jadi itulah mengapa mahasiswa tuh wajib mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Jadi kita juga sebagai mahasiswa juga harus paham akan hal itu sih. Wajar karena emang
tinggal di negara Indonesia kan negara yang hukum, negara berkedaulatan yang tinggi. Jadi wajar aja sih meskipun kita kuliah beda jurusan, tapi kan PKN itu kan penting kan bagi kehidupan sehari-hari juga. Demikian paparan yang saya sampaikan. Itulah pertanyaan yang saya jawab dari tugas 1. Mungkin kalau ada salah kata atau perbuatan mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wabil taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.